Beberapa hari yang lalu, Gus ini sudah membuat video yang berjudul Habib Lutfi bin Yahya memasukkan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat menjadi seorang balwi gitu. Nah, di dalam videonya Gus ini itu lebih membela Habib Lutfi dengan cara menggiring opini, menggiring mindset para penonton, para viewer, para masyarakat Indonesia itu dengan bukti-bukti tesis atau karya tulis ilmiah yang didasari oleh narasumber-narasumber yang valid dan kemudian disahkan oleh pihak kampus, dan ini bisa menjadi sebagai rujukan untuk sejarah-sejarah di masa mendatang. Tetapi kalau kita lihat bahwa Gus Zaini ini tidaklah masuk ke dalam substansi masalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, tentang siapa beliau, meninggalnya di mana, makamnya di mana, tetapi ini lebih kepada retorika. Bahkan kalau kita lihat ke dalam tesisnya Siti Fatimah, itu ada kejanggalan. Iya, ada kejanggalan. Kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, di dalam videonya Gus Zaini itu kemarin sempat muncul sumber data ya, nama-nama sumber data di dalam tesisnya Siti Fatimah. Ada Lutfi bin Yahya, ada Habib Uwais, ada Habib Husein. Kemudian ada juga pakar sejarah dari keraton yang bernama Sulistyo Eko Cahyono. Ada juga Ahmad Athoillah sebagai sejarawan dari UGM. Ada juga Kanjeng Raden Ningyo R. Harjo. Kemudian ada juga juru kunci dari makam Habib Hasan bin Habib Yahya, ada juga dari Ahmad Fauzi dari warga setempat gitu. Tapi warga setempatnya ini memang warga setempat di Lemper Kidul Semarang, bukan yang di Jejeran. Nah, di sini kita melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Nah, di sini terkait sumber data sejarah yang bernama Sulistyo Eko Cahyono yang dikatakan sebagai pakar sejarah Keraton Yogyakarta. Senyatanya beliau ini bukanlah abdi dalam keraton dan bukan pula seorang sejarawan tertentu yang lulus dari universitas tertentu dengan kekhususan ilmu sejarah. Jadi siapakah dia yang bernama Sulistyo Eko Cahyono? Bisa menceritakan tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Ya, bahkan entah sengaja ditulis sebagai abdi dalam ataupun pakar sejarah keraton, wallahu alam. Tapi yang jelas nama Eko Cahyono ini muncul di dalam tesisnya Siti Fatimah itu sebagai pakar sejarah keraton. Mengerikan sekali kan, pakar sejarah keraton nyatanya tidak mempunyai data-data detail ya tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Nah, kemudian tentang Bapak Ahmad Athoillah, itu memang benar sejarawan dari UGM. Hanya saja di dalam tesis Siti Fatimah tersebut mengenai nasab dan silsilah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat itu tidaklah diambilkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Athoillah ataupun diambilkan dari Kanjeng Raden Tumenggung Ningyo R. Harjo selaku perwakilan dari Keraton Yogyakarta. Akan tetapi lebih diambilkan dari wawancara kepada Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan kita tahu Darul Hasimi yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya itu lama loh tinggal di Keraton Jogja. Jadi sejarah orang-orang yang berada di keraton yang berada di dalam Darul Hasimi ini ya sangat mungkin akan percaya terhadap cerita dari Habib Lutfi. Dan ini bisa dicek di dalam tesisnya Siti Fatimah di dalam footnote nomor 32. Nah, artinya di sini nama-nama yang ditulis di dalam tesisnya Siti Fatimah itu banyak kejanggalan. Ya, harusnya yang namanya tesis itu memang karya tulis ilmiah diambilkan dari narasumber atau sumber data yang valid disertai dengan bukti-bukti data-data yang otentik yang valid. Tetapi di sini muncul kejanggalan tentang tokoh atau nama-nama yang ditulis oleh Siti Fatimah di dalam tesisnya, termasuk tadi yang bernama Sulistyo Eko Cahyono. Oke, ya. Jika ada pembelaan ataupun apa namanya
bagi kalian atau siapapun yang ingin mengkonfirmasi, yang ingin dialog live, yang ingin berinteraksi tentang masalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat, silakan. Nanti saya akan sertakan nomor WhatsApp-nya, tapi chat only ya, bukan untuk telepon. Nanti bisa bertemu dengan Raden Rashid, bisa bertemu dengan Ustadz Yasis Arafat serta tim dari Trah Mataram. Nah, tentunya dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Topik yang dibahas hanyalah terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat, tidak melebar ke hal lain, termasuk tidak melebar terkait masalah nasab Bahalwi. Yang kedua, yang dibahas dan didiskusikan itu haruslah fokus pada substansi terkait A. Siapa Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat? B. Nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat. C. Letak makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat dengan dibuktikan berdasarkan literatur terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat. Oleh karena itu, bagi siapapun yang ingin dialog live, dialog interaktif dengan Ustadz Yasir Arafat dan tim, itu wajib menampilkan data-data yang dimaksud berupa literatur-literatur terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat. Dilarang kelas hanya berasumsi dan berretorika. Ya, karena asumsi dan retorika di dalam sebuah dialog itu tidak menjadikan orang bertambah pintar, tapi akan bertambah ngeyel. Beda ya, kalau mau begini beda. Iya dong, Gus ini juga itu hanya retorika. Tapi setidaknya seperti ini akan membuka pikiran kalian bahwa yang dikatakan oleh Gus ini dengan seolah ini meyakinkan ya, tidak membela Habib Lutfi, bahwa ini loh ada sebuah tesis yang valid dari sumber data yang luar biasa disertai dengan bukti-bukti. Maka Habib Lutfi bin Yahya yang menyatakan bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, seorang habaib, seorang durah Rasul yang notabene beliau ini adalah moyangnya Habib bin Yahya. Sebenarnya seperti itu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Makanya kalau masih penasaran, ya nanti silakan chat dengan Ustadz Yasir Arafat serta tim dari Trah Mataram. Ya, nanti saya akan sertakan nomor WhatsApp-nya. Apapun alasannya, apapun masalahnya, kita harus tetap menjaga negeri ini, ya. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.